Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 986. Wira mengiyakan, lalu berucap dengan dingin. Ya, kemungkinan besar adalah keluarga Juwanto. Dewina segera bertanya, tapi kenapa mereka menyerang kita? Nggak seharusnya seperti ini. Nggak ada yang aneh. Mungkin, mereka sudah tahu kalau aku yang memberi ide kepada Ratu. Balas Wira tebakannya ini sangat masuk akal. Segera kirim pasukan elit dari semua desa dan bawa peralatan canggih. Beraninya keluarga Juwanto melawan kita, aku tentu akan memberi mereka pelajaran. Perintah Wira kepada Mary, dan lainnya. Mereka telah lama menyiapkan berbagai peralatan. Apalagi, sekarang belum butuh banyak. Biantara mengangguk, dia awalnya ingin pergi. Tetapi, seseorang yang berpakaian hitam dan bertopeng tiba-tiba datang dengan menunggang kuda. Pria ini menyerahkan sebuah surat kepada Biantara. Tanpa bertele-tele, Biantara langsung menyerahkan surat tersebut kepada Wira. Wira yang melihatnya pun terkejut. Hebat sekali. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Juwanto sudah membuat begitu banyak masalah. Selain Dusun Darmadi, ternyata Ratu dan keluarga Barus juga mendapatkan masalah. Seorang menteri dan keluarganya dibantai. Aset keluarga Barus di Provinsi Hanula hancur, beberapa toko uang dirampok, bahkan ada beberapa wakil jenderal yang mati mendadak. Keluarga Juwanto ini memang luar biasa. Wira menarik nafas dalam-dalam, dia sangat terkejut. Karena, keluarga Juwanto berhasil menciptakan begitu banyak masalah hanya dalam beberapa hari. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan mereka? Apa mereka sudah gila? Tanya Dewina yang sungguh kehabisan kata-kata. Tindakan keluarga Juwanto ini seperti ingin membalas dendam kepada dunia. Wira menimpali dengan ekspresi agak pasrah, mereka akhirnya membuat perlawanan. Begitu ucapan ini dilontarkan, Dewina dan Biantara pun termangu. Kemudian, Dewina bertanya, Kak Wira maksudmu, keluarga Juwanto ingin mengacaukan kerajaan Nuala? Mendengar ini, Biantara ikut berbicara. Itu artinya, kita akan mengalami musibah besar apa mereka nggak takut kita menyerang balik. Perkataan Biantara ini cukup masuk akal. Hanya saja, Wira malah terkekeh-kekeh mendengarnya. Dia menyahut begitulah, target keluarga Juwanto adalah Ratu. Kalau terjadi kekacauan, dan para menteri marah, posisi Ratu akan menjadi pasif. Mereka menyerang kita hanya untuk melemahkan kita. Selain itu, ini hanya awal mula permainan. Wira berspekulasi seperti ini. Sehingga, menyuruh para elit membawa peralatan canggih. Begitu keluarga Juwanto menyerang, dia akan membuat orang-orang ini menyesal. Meskipun belum berani mengklaim memiliki kekuatan tempur terhebat di dunia, setidaknya mereka tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melawan Wira dalam hal senjata. Kakwa, apa kita perlu memberi keluarga Juwanto pelajaran? Tanya Biantara tiba-tiba. Nggak perlu. Mereka juga bukan ingin menyerang kita. Kerajaan Nuala sudah cukup tenang selama setahun ini. Mereka mengambil tindakan hanya untuk melawan Ratu. Kalau membuat perlawanan, bukankah kita akan menarik perhatian orang-orang? Lebih baik kita diam untuk sekarang. Jelas Wira. Bab 987. Wira tidak ingin berkonflik dengan mereka sekarang. Lagi pula, dia tidak berniat untuk menguasai dunia. Itu akan sangat melelahkan. Lebih baik menjadi orang kaya. Ya baiklah, mereka tidak memahami pemikiran Wira, mengira Wira merasa kesempatannya belum tepat. Biantara segera mengatur semuanya dengan sedemikian rupa. Ketiga provinsi tempat anggota Wira berada pun dilindungi oleh pasukan Sirah Hitam. Juga terdapat peralatan canggih untuk pengangkutan. Setiap tempat setidaknya dijaga oleh 1 atau 2 tentara pasukan Sirah Hitam yang memiliki granat dan senapan jika keluarga Juwanto menyerang mudah saja bagi mereka untuk mengalahkan puluhan pertarung itu. Pada saat yang sama, Sigra yang berada di kediaman keluarga Barus tampak sangat murung. Dia pun mendengus dingin. Farel, yang duduk di samping tentu tahu apa yang terjadi selama 2 hari ini. Dia berucap, ayah orang sekeluarga Juwanto sudah mengambil tindakan. Sigra mengangguk sambil menyahut. Ya, mereka sudah nggak sabar, nggak masalah. Dia melakukan ini untuk mengacaukan kerajaan Nuala. Begitu ada kekacauan, keluarga Barus baru punya kesempatan.
Kalau terus tenang begini, Jihan yang akan diuntungkan. Kami masih bisa menunggu, tapi keluarga Juwanto gak sabar. Bahkan, mereka mungkin gak tahu hubungan kita dengan bibimu sudah retak. Kalau bibimu gak bilang apa-apa, kita juga gak akan membocorkan apapun. Lanjut Sigra yang tersenyum. Dia menjadi makin bersemangat saat berbicara. Tidak semua hal bisa diungkapkan oleh keluarga Barus. Bagaimanapun, mereka khawatir sang ratu melakukan sesuatu, juga ingin mengurangi kritik orang-orang. Namun, keluarga Juwanto tidak mungkin mengkhawatirkan hal ini. Mereka memiliki Pangeran Yahya, kekacauan di dunia ini justru menguntungkan untuk mereka. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut tahta. Tapi, keluarga Juwanto sudah menghancurkan beberapa lokasi tambang dan toko uang kita. Kerugian yang kita derita sangat besar, ujar Farel. Sigra tersenyum, sambil menimpali. Bukan masalah, semua kekayaan kita hanya dititipkan kepada keluarga Juwanto. Cepat atau lambat, kita pasti merebutnya kembali. Yang harus kita lakukan adalah membina pasukan. Farel, apa ada kabar dari kakakmu? Farel menyahut, kakakku masih membina pasukan di kerajaan Sonora. Sudah ada 50.000 tentara di bawah kendalinya. Semuanya dilatih olehnya sendiri. Dia melakukannya dengan sangat tertutup. Dari luar, tempat itu terlihat seperti kabupaten. Tapi, semua yang berada di sana adalah petarung hebat. Sigra pun mengangguk mendengarnya. Jumlah ini jelas tidak kecil. Apalagi, dilakukan dengan begitu tertutup. Harus diakui, bahwa rencana keluarga Barus memang luar biasa. Pasukan ini akan menjadi kartu truf kita. Selain itu, utus beberapa petarung hebat keluarga Barus. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ujar Sigra yang tersenyum dingin. Keluarga Juwanto telah mengambil tindakan. Mana mungkin, keluarga Barus diam begitu saja. Faktanya, yang paling pusing karena masalah ini adalah Jihan. Banyak menteri yang terkena musibah mendadak. Tidak masalah, kalau hanya kehilangan barang. Tetapi, banyak yang kediamannya dibantai. Kejadian ini, tentu mengejutkan seluruh ibu kota. Siapa yang begitu berani memberontak? Jihan yang duduk di ruangan kerjanya sungguh naik pitam. Bab 988. Jihan sungguh murka, dia tidak menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Keluarga Juwanto ini benar-benar menghalalkan segala cara. Selama setahun ini, entah sudah berapa kali keluarga Juwanto membuat masalah di istana. Sekarang, mereka malah menyebabkan kekacauan di seluruh kerajaan Nuala. Keluarga Juwanto, kalian kira aku selama itu? Jihan mendengus dingin. Sesudah merenung sekian lama, dia memerintahkan. Raja sudah wafat 1 tahun. Suruh Pangeran Yahya kembali ke ibu kota untuk memberi penghormatan. Tatapan Jihan tampak dingin. Sudah waktunya memberi pelajaran kepada keluarga Juwanto. Tidak berselang lama, dekret akhirnya tiba di kediaman Yahya. Terlihat Yahya yang keluar untuk menyambut Kasim berucap dengan lantang. Mendiang Raja Bakir telah wafat setahun. Pangeran Yahya diwajibkan pulang untuk memberi penghormatan sebagai tanda bakti. Baik, Yahya tidak bisa menolak. Karena, tidak ada yang salah dengan perintah ini. Lagi pula, dia belum tentu akan pergi nanti. Begitu Kasim itu pergi, Kumar yang mendapatkan informasi pun buru-buru datang. Melihat ini, Yahya berkata, Paman Ratu menyuruhku datang ke istana untuk memberi penghormatan kepada ayah. Begitu mendengarnya, Kumar sontak mengernyit. Dan menyahut. Dengan dingin, Ratu ini benar-benar licik. Dia menggunakan alasan ini, untuk menyuruhmu ke ibu kota. Yahya, kamu gak boleh pergi. Begitu kamu pergi, Ratu gak mungkin mengizinkanmu kembali lagi. Siapapun bisa memahami trik seperti ini. Yahya tentu juga paham. Namun, bukankah dia akan dinilai tidak menghargai Ratu? Jika menolak untuk pergi, Ratu juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yahya hanya khawatir pada rakyat mencelanya. Paman, kalau aku nggak pergi, Ratu pasti akan melakukan sesuatu, ujar Yahya. Kumar tentu memahaminya. Dia mendengus dingin dan menimpali, kita nggak perlu takut tentang itu. Tapi, kalau kamu mau pergi ke ibu kota,
Kamu akan dikurung sampai setengah tahun di sana. Enak saja dia. Kalau hal itu terjadi, keluarga Juwanto akan bertemu jalan buntu. Umar tahu bahwa mereka akan sulit untuk merebut tahta jika Yahya pergi ke ibu kota. Tanpa Yahya, mereka akan sulit untuk beraksi. Yahya menghela nafas dan memahami logika ini. Dia berkata, "Paman, ini adalah perintah ratu. Sulit sekali untuk memutuskannya." Meskipun Yahya adalah anak cerdas, dia baru berusia 11 tahun. Dia tidak memiliki ide untuk mengatasi masalah ini. Begitu juga dengan Kumar. Hanya saja, Kumar sangat yakin bahwa ia tidak akan pulang lagi setelah pergi ke ibu kota. "Yahya, kita bilang saja kamu sakit. Kalau ada alasan, Ratu gak akan mencari masalah dengan kita semudah itu," usul Kumar. Meskipun alasannya agak memaksa, ini akan lebih baik daripada berpangku tangan. Selain itu, Kumar bisa menilai bahwa Jihan sudah pasti akan menyerang mereka, tanpa peduli Yahya pergi ke ibu kota atau tidak. Kalau begitu, kenapa kita harus menolak? Yahya mengangguk sambil menyahut. "Baiklah, aku akan turuti permintaan paman." Bab 989. Seiring dengan keputusan ini, Jihan pun menerima sebuah surat. Ketika melihatnya, dia mendengus sinis. Tatapannya tampak dingin. Saat bergumam, "Keluarga Juwanto kalian ini benar-benar serakah." Jihan meletakkan surat itu. Keesokan harinya, saat rapat istana, dia menyampaikan masalah ini kepada para menteri. "Mendiang Raja sudah wafat 1 tahun. Aku sedang menyiapkan upacara peringatan untuknya akhir-akhir ini. Jangankan para pangeran, para jenderal juga harus kembali ke ibu kota. Tapi, Pangeran Yahya yang merupakan anak pertama raja malah menolak hadir. Aku sedih sekali," ucap Jihan. Para menteri menarik nafas dalam-dalam mendengarnya. Satu persatu memperlihatkan wajah terkejut. Mereka tidak menyangka, Yahya akan menolak untuk hadir. Meskipun isi surat itu memang menyatakan dia sakit. Orang cerdas tentu mengerti bahwa itu hanya alasan semata. "Yang mulia, pangeran sudah mengatakan dirinya sakit. Dia akan lelah kalau menempuh perjalanan panjang. Mendiang raja pasti bisa memahaminya," sahut salah seorang menteri. Jihan sontak melirik dengan dingin. Sambil mendengus, kemudian dia menegur. "Kamu benar-benar berlapang dada ya. Kalau suatu hari nanti, kamu mengalami masalah yang sama, jangan lupa dengan perkataanmu. Ini adalah upacara peringatan pertama mendiang raja, tidak peduli alasan apapun. Pangeran Yahya tetap seharusnya hadir. Aku selalu menganggapnya sebagai putra sendiri. Kalau tidak, mana mungkin aku menganugerahi 3 provinsi. Memangnya ada anugerah sebesar ini di kerajaan Nuala? Tindakannya ini benar-benar tidak menghormatiku. Dan mendiang raja. Selama setahun ini, dia juga tidak pernah menanyakan kabarku, ataupun menemuiku. Aku tidak keberatan dengan sikapnya. Ini karena aku bukan ibu kandungnya. Tapi, aku tidak akan membiarkannya memperlakukan mendiang raja dengan tidak sopan," jelas Jihan. Begitu mendengarnya, para menteri pun tidak berani bersuara. Alasan yang diberikan Yahya memang kurang bagus. Tentunya mereka semua tahu, ini adalah perselisihan ratu dengan keluarga Juwanto. Meskipun Ratu Jihan menduduki tahta atas permintaan Raja Bakir, Pangeran Yahya tetap saja merasa enggan. Ini bisa dimengerti. Tetapi, mereka tidak seharusnya bertindak secara terang-terangan begini. Banyak menteri yang ingin membantu Yahya berbicara. Tetapi, mereka tidak berani menyinggung Ratu. Semuanya, menurut kalian apa yang harus aku lakukan? Penasehat kiri, penasehat kanan, kalian sama-sama asistenku yang paling setia. Tolong beritahu aku harus bagaimana, ujar Jihan. Kemal, seketika menarik nafas dalam-dalam. Dia yang mementingkan kebenaran, tentu ingin menegur Yahya. Namun, jika Yahya datang ke ibu kota, Jihan pasti akan mengurungnya. Tindakan ini memang demi kerajaan Nuala, tetapi bagaimanapun, Yahya adalah seorang pangeran. Untuk sesaat, Kemal tidak tahu harus berbicara apa. Dia menimpali, "Yang mulia, ini adalah masalah keluarga kerajaan. Saya tidak berani berbicara omong kosong."
Biar Tuan Ardi yang mengemukakan pendapatnya duluan. Kemal langsung melemparkan tanggung jawab kepada Ardi. Ardi tentu tidak bodoh. Jadi, dia berkata, "Saya juga tidak berani, Yang Mulia. Ini adalah masalah keluarga kerajaan. Yang Mulia yang harus membuat keputusan." Jihan pun mengangguk, bagus kalau tidak ada yang menentangnya. Dia memang tidak berharap kedua penasehat ini memberikan ide apapun. "Kalau begitu, sampaikan perintahku. Pangeran Yahya harus tiba di ibu kota dalam 7 hari. Kalau tidak, aku akan menghukumnya," seru Jihan. Bab 990. Setelah Jihan menurunkan perintah ini, semua orang di istana tidak berani mengatakan apapun. Di sisi lain, keluarga Juanto juga telah mendapatkan perintah. Kumar bahkan mengetahui semua yang dilakukan dan dikatakan Jihan hari ini. "Jihan, kamu benar-benar licik," maki Kumar yang mendengus dingin. Sementara itu, Yahya menghela nafas mendengarnya. Posisi mereka memang kurang unggul sekarang. Keluarga biasa saja harus memberi penghormatan kepada sang ayah saat upacara peringatan kematian. Apalagi keluarga kerajaan seperti mereka. Kalau tidak pergi, Yahya hanya akan dicela. "Paman gimana? Aku pergi saja kalau memang terpaksa," ucap Yahya. "Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk masalah ini." Ratu memang ingin kamu pergi. Tapi, apa yang bisa dia lakukan kalau kamu menolak? Apa dia berani menyerangmu? Lagian, orang cerdas tentu tahu maksud Ratu. Perang sudah dimulai, kita nggak perlu mengalah padanya lagi. Keluarga Juanto telah membuat begitu banyak persiapan selama 1 tahun ini. Mulai hari ini, kita merdekakan provinsi kita saja, sahut Kumar. Yahya menghela napas, lalu bertanya, "Paman berniat untuk pemberontak?" Kumar mengangguk sembari menjawab, "Ya, ini sudah saatnya. Hari ini, aku akan menulis surat untuk menyatakan perang. Mulai hari ini, kita nggak ada hubungan dengan Ratu lagi." Selesai berbicara, Kumar langsung mengatur orang untuk membuat persiapan. Yahya tahu, situasi ini cepat atau lambat akan terjadi sehingga tidak berbicara banyak, mereka hanya memanfaatkan peluang yang ada. Kumar segera menyuruh orang untuk menulis surat. Dalam waktu singkat, surat ini sudah tersebar ke seluruh penjuru. Tentunya, surat ini tertulis atas nama Yahya. "Saya Yahya memberi hormat pada seluruh leluhur. Hari ini, saya bersumpah akan mengalahkan Ratu Jihan. Wanita ini telah membuat dosa besar, dia menguasai tahta dengan menipu mendiang raja. Ratu Jihan memanfaatkan situasi saat ayah sedang terbaring sakit di ranjang. Wanita ini meminta agar dirinya bisa terlibat dalam pemerintahan. Bahkan mengabaikan guru agung, pelindung agung, beserta penasehat agung. Ratu Jihan juga menyiksa saya dan selir agung Alina dengan kejam. Saya menyadari ada yang tidak beres, sehingga membawa ibu saya kabur. Kami hampir mati. Karena khawatir tindakan jahatnya ketahuan, Ratu Jihan baru menganugerahi saya 3 provinsi. Inilah tujuan menggunakan upacara peringatan mendiang raja untuk menyuruh saya kembali ke ibu kota. Saya adalah keturunan mendiang raja, tidak mungkin mengabaikan kekacauan kerajaan Nuala dan hidup dengan damai. Jadi, hari ini saya menyatakan perang. Mulai sekarang, Provinsi Sebra, Provinsi Hanula, dan Provinsi Nasaka akan berdiri sendiri. Saya juga bersumpah akan merebut kembali kerajaan nenek moyang dari tangan wanita jahat ini. Saya harap, para rakyat segera mendapatkan pencerahan. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua." Begitu surat ini tersebar, semua orang sontak gempar. Astaga, Pangeran Yahya menyatakan perang dengan Ratu. Ratu merebut tahta. Serius. Aku lebih memilih untuk mempercayai Pangeran Yahya. Lagi pula, nggak pernah ada wanita yang berkuasa sepanjang sejarah kerajaan Nuala. Mungkin Ratu memang telah menipu mendiang raja. Aku juga merasa aneh, saat Ratu menganugerahi ketiga provinsi itu. Masa anugerahnya keluar duluan daripada pangerannya? Benar, sepertinya yang dikatakan Pangeran Yahya ini memang fakta. Banyak orang yang terkesiap dengan pernyataan ini, namun, ada juga yang mempercayai Ratu Jihan. Pangeran Yahya ini serakah sekali.
Dia menyatakan perang pasti karena ingin merebut tahta. Benar, padahal Ratu sudah menganugerahi 3 provinsi. Nggak pernah ada anugerah sebesar itu sepanjang sejarah. Bab 991. Lagi pula, Ratu nggak perlu mencelakai ibu dan anak ini. Sebaliknya Pangeran Yahya ini malah ingin merebut kekuasaan. Benar, kalau nggak mau merebut tahta, dia bisa menunggu sampai putra mahkota dewasa. Pangeran Jeffrey itu adiknya. Bisa saja dia membantu adiknya sendiri. Tapi hasilnya, bukankah dia tetap sama mau jadi raja? Banyak juga orang yang melontarkan candaan dingin. Ekspresi mereka tampak acuh tak acuh. Tidak bisa disangka, semua orang memiliki pemikirannya masing-masing. Tentu, spekulasinya juga akan berbeda-beda. Namun, banyak juga orang yang berhasil menebak kebenarannya. Hanya saja, tidak ada gunanya juga mereka menebak hasilnya. Semua orang tahu bahwa akan terjadi kekacauan besar di kerajaan Nuala. Pada saat ini, Ratu Jihan telah mendapatkan kabar ini. Sambil melihat para pejabat yang berada di ruang rapat, ekspresi Ratu justru sangat tenang saat ini. Kalian tahu sendiri bagaimana aku mendapatkan posisi ini. Kalian ingat sendiri apa yang dikatakan oleh mendiang raja sebelumnya. Keluarga Juanto malah menghancurkan reputasiku demi merebut tahta ini. Hebat sekali. Begitu Ratu berbicara, para pejabat lainnya juga tidak berani banyak berkomentar. Tidak ada yang menyangka bahwa Yahya akan sefrontal itu mengumumkan untuk berdikari. Bahkan, dia mengabaikan pendapat seluruh dunia dan nekat mengumumkan akan berperang dengan istana. Ini benar-benar tindakan gila. Kalau begitu, aku terpaksa menarik kembali 3 provinsi ini. Sampaikan dekretku, Pangeran Yahya tidak menghargai anugerah yang kuberikan. Sebaliknya, dia malah hendak memberontak. Mulai hari ini, anugerah 3 provinsi itu akan ditarik kembali menjadi milik istana. Besok aku akan menunjuk seseorang jenderal besar untuk memerangi Pangeran Yahya. Mendengar dekret tersebut, para pejabat langsung kaget. Yang mulia Ratu, Anda tidak boleh melakukan hal itu. Kalau peperangan antara Anda dan Pangeran Yahya pecah, Monoma dan Agrel akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menginvasi kerajaan Nuala. Benar Yang Mulia, demi kerajaan Nuala kita tidak boleh berperang. Yang Mulia, mohon pertimbangkan lagi. Memang benar perkataan para pejabat ini. Terjadinya peperangan bukanlah sebuah hal baik untuk kerajaan Nuala. Masih ada Agrel dan Monoma yang harus dipertimbangkan. Bagaimana bisa terjadi peperangan dalam kondisi seperti ini? Ratu juga tentu tahu akan hal ini. Namun, mana mungkin dia membiarkan provokasi dari keluarga Juanto begitu saja. Aku mengerti, tapi kita harus menstabilkan keadaan internal kerajaan Nuala terlebih dahulu. Aku nggak bisa membiarkan provokasi Pangeran Yahya begitu saja. Sampaikan dekretku. Keputusanku untuk menarik kembali 3 provinsi itu sudah bulat. Beritahu semua warga di sana. Tanya, apakah mereka akan setia pada kerajaan Nuala atau mau ikut memberontak bersama Yahya? Perkataan Jihan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Sikapnya sangat tegas. Hanya dengan berbuat demikian, dia baru bisa meyakinkan seluruh dunia akan tekadnya untuk memerangi Yahya. Pada saat bersamaan, dia menyebarkan informasi ini untuk menakut-nakuti keluarga Juanto beserta pengikutnya. Bahkan, membuat semua orang di 3 provinsi itu ketakutan. Dengan demikian, dia baru bisa mempunyai kesempatan. Dia melakukan ini untuk berbuat musuh gentar. Sambil mencoba menimbulkan perpecahan. Ratu memiliki dasar moral yang kuat. Jadi, apapun yang dia lakukan tampak mudah. Namun, hal ini tidak berlaku untuk keluarga Juanto. Jadi upaya Ratu hari ini adalah untuk menyebarkan berita hingga ke seluruh negeri. Agar bisa mengatur rencana untuk mengubah situasi setelahnya. Bersambung.